Halo guys, kembali lagi di channel aku ya. Kali ini aku akan kembali melanjutkan alur cerita dari A Business Proposal episode 5. Yang mana episode kali ini pastinya akan tambah seru ya guys. Oke, langsung saja yuk gaspol guys. Taimo kemudian menelpon Gemhi untuk memastikan jika gadis itu adalah Shinhari. Kemudian dia menutup teleponnya. Hari yang masih belum tahu merasa terusik setelah Taimo hanya miss call saja. Setelah kembali sampai di rumah, Taimo sangat kesal dan kemudian ia melihat profil pegawai di kantornya, yaitu Shinhari. Ia tidak menyangka selama ini Gemhi ada di dekatnya. Pantas saja selama ini Shinhari bersikap sangat aneh dan selalu menutupi wajahnya. Keesokan harinya ketika Hari berada di kantor, Taimo tiba-tiba mengajak Gemhi untuk bertemu di dekat kantornya Gemhi, yang lokasinya cukup jauh. Hari pun bergegas berubah menjadi Gemhi dan segera menemui Kang Taimo. Di sana Kang Taimo menanyakan hal random pada Gemhi. Taimo beralasan karena ia takut jika ditanya oleh kakeknya karena ia tidak tahu apa-apa tentang Gemhi. Hari pun bingung kenapa Taimo memanggilnya jauh-jauh kemari hanya untuk menanyakan itu padahal bisa lewat telepon. Kemudian Kang Taimo menelpon Sunghun. Ia bilang segera buat rapat dadakan dengan tim pengembangan produk makanan alias tim Hari jam 2 ini. Hari pun langsung bergegas kembali ke kantornya lagi. Ternyata Taimo sudah sampai duluan di kantor. Ia menunggu Hari sambil mencicipi ravioli. Taimo kemudian memerintahkan Hari untuk membuat ulang ravioli. Meskipun rasa awalnya sudah enak, tapi Taimo ingin kualitasnya diturunkan lagi, namun dengan nutrisi yang sempurna. Kelakuan Kang Taimo membuat Sunghun bingung, apalagi Kang Taimo terkesan memojokkan Hari. Dengan kesal Taimo bertanya pada Sunghun apa Sunghun tidak sadar jika Gemhi adalah Shinhari. Sunghun pun tidak menyangka. Taimo bilang ia akan membuat Hari menyadari betapa besar kesalahan yang telah Hari perbuat. Hari pun berapa kali mencoba membuat ulang ravioli namun semuanya ditolak oleh Kang Taimo. Sampai Hari kesal dan mencoba bertanya kepada Taimo, ravioli seperti apa yang ia inginkan. Kang Taimo hanya bilang sesuai dengan seleranya. Rekan satu timnya merasa kasihan pada Hari, tapi mau bagaimana lagi karena sudah menjadi keinginan bos mereka. Hari itu kepala Kang datang ke kantor dan ingin mencoba produk makanan baru. Ia melihat ada foto Shinhari sebagai salah satu tim yang memasak produk baru. Kepala Kang ingat Hari adalah wanita yang suka menutupi wajahnya seperti hantu dan pernah membuatnya terjatuh. Ia yakin makanannya Hari tidak enak, tapi ternyata satu piring ravioli habis. Kepala Kang lahap dan membuatnya sangat enak. Saat itu Hari dan Minwoo datang untuk makan siang. Kang Taimo menatap tajam ke arah Hari, yang membuat Hari takut dan segera mengajak Minwoo untuk makan di luar saja. Kepala Kang menyuruh Taimo untuk mengosongkan jadwalnya agar bisa mengadakan pertemuan dengan Gemhi karena kakeknya sudah tidak sabar bertemu Gemhi lagi. Kang Taimo pun mengiyakannya. Kang Taimo kemudian mengajak Gemhi untuk bertemu. Taimo bilang ia ingin membawa Hari ke acara di kantornya sekaligus bertemu dengan kakeknya. Tapi Hari mencari alasan dan langsung bisa dipatahkan oleh Kang Taimo. Jika Gemhi tidak ikut maka ia harus membayar penalti. Hari pun sangat kesal pada saat itu. Ia meminta uang kepada Yongsu penyebab semua masalah ini. Tapi Yongsu hanya bisa membantu sedikit uang karena ia saja sedang kesulitan. Karena hidup hanya dengan mengandalkan gajinya yang sangat sulit. Seperti biasa untuk menghilangkan stresnya, Taimo membersihkan rumah Sunghun. Taimo melihat banyak paket yang belum Sunghun buka. Dan salah satu paket ternyata milik Jin Yongsu. Taimo bertanya apa ini Yongsu yang ia kenal. Sunghun meminta maaf karena tidak mempunyai kesempatan untuk bercerita dengan Taimo bahwa Yongsu yang mereka kenal pindah ke sebelah rumah Sunghun. Dan saat itu Hari dan Yongsu berniat untuk minum-minum di dalam rumah Yongsu. Karena takut ketahuan, Hari menutupi wajahnya karena siapa tahu ia berpapasan dengan Sunghun. Dan benar saja saat itu Sunghun sedang menaruh paket di depan rumah Yongsu. Yongsu bertanya apa yang Sunghun lakukan. Sunghun pun bilang paketnya Yongsu dikirim ke alamatnya Sunghun.
karena Yongsu salah menuliskan alamat dan ia meminta Yongsu untuk tidak melewati batas lagi. Yongsu cerita dengan Hari kenapa Sunghun memperlakukannya seperti itu. Yongsu sampai menyesal karena telah menyukai Sunghun dan berkata ia adalah jodohnya. Sementara di rumah Sunghun, Sunghun bertanya kepada Kang Taemo apa benar Taemo akan membawa Hari ke acara kantor. Karena ia merasa kasihan kepada Hari, Taemo merasa Sunghun terlalu membela Hari. Tapi Sunghun merasa Taemo terlalu berlebihan. Wajar Hari menyembunyikan identitasnya, karena yang menyarankan melakukan pacaran palsu adalah Taemo. Bahkan Taemo selalu mengancamnya dan memberikan penalti. Sunghun menyuruh Taemo untuk memaafkan Hari. Karena sebagai pegawai di kantor, pekerjaan Hari itu sangat baik. Sunghun merasa setiap hal yang berhubungan dengan Shin Hari, Taemo seperti kehilangan kendali. Taemo juga merasa belum ada orang yang membuatnya menjadi semarah ini. Hari kemudian membuka paket milik Yongsu yang isinya adalah sebuah hiasan lampu meja. Yongsu bilang benda ini adalah hadiah dari seorang pria yang menurut Yongsu sepertinya menyukainya. Di kantor, Hari mendapatkan penghargaan proposalnya terpilih menjadi yang terbaik. Menurut Pak G, penghargaan ini akan diberikan langsung oleh Kepala Kang dan diadakan di acara yang sebentar lagi diadakan di kantornya, di mana Gemhi juga harus ada di sana. Jadi Hari berpikir bagaimana bisa Gemhi dan Hari berada di satu tempat yang sama. Hari pun membuat rencana ia akan berpura-pura tidak enak badan. Dan sebelum acara dimulai ia akan membuat teman-temannya percaya jika ia sudah sakit dari jauh-jauh hari. Kang Taemo yang memantau Hari dari kejauhan sadar apa yang dilakukan Hari sehingga ia membuat rencana. Rencananya adalah mengundang orang tua Hari datang ke acara tersebut. Hari sampai terbawa mimpi bagaimana ayah dan ibunya datang ke acara itu dan langsung mengenali Hari saat itu juga. Sehingga penyamarannya terbongkar dan kemudian ia dipecat. Hari pun sampai mengigau sehingga ia dibangunkan oleh Sunghun. Ia tidak sadar kimchinya sampai gosong dan hampir melukai tangannya hingga Taemo refleks ingin memegang tangan Hari namun sempat ia tahan. Di rumah, Taemo bingung dengan kelakuan Hari. Seharusnya jika kesulitan, lebih baik Hari jujur saja dan meminta maaf kepadanya. Bukannya malah kalut dalam masalah. Sehingga membuatnya tidur di kantor dan membuat pekerjaannya menjadi berantakan. Taemo pun juga bingung mengapa ia malah mengkhawatirkan Hari. Malam itu Yongsu pergi ke rumah makan yang terkenal enak dan harus antri jika ingin makan di sana. Karena Yongsu datang sendiri, ada satu tempat yang kosong dan ternyata bersebelahan dengan Sunghun. Sunghun yang asik menonton bola tidak memperdulikan Yongsu yang ada di sampingnya. Yongsu pun meminta maaf karena sering berpapasan dengan Sunghun. Tapi karena mereka tinggal di lingkungan yang sama, otomatis mereka juga lebih sering bertemu. Ia akan berhati-hati jika akan melewati batas. Yongsu juga minta maaf karena uap makanannya melewati batas dan mengenai Sunghun. Bahkan Yongsu tidak mau memakai pembuka botol yang ada di meja Sunghun dan memilih membukanya sendiri menggunakan caranya. Malam itu tim Hari pergi minum-minum untuk merayakan penghargaan Hari. Hari yang galau malah minum terlalu banyak sehingga ia mabuk. Di tengah mabuknya ia malah menelpon Taemo. Ia bertanya berapa jumlah uang penalti yang harus ia bayar karena Gemhi benar-benar tidak bisa hadir di acara perusahaannya Kang Taemo. Dari suaranya Taemo tahu jika Hari sedang mabuk. Sampai tiba-tiba telepon terputus. Taemo khawatir dan bergegas mencari di mana Hari berada. Setelah lama berkeliling, Taemo menemukan Hari berbaring di perosotan taman. Hari merasa ini adalah mimpinya karena jika nyata Taemo tidak mungkin datang hanya untuk melihat Hari. Jadi mumpung ini mimpi, Hari memberitahu rahasia yang ada pada dirinya. Ia bilang jika Shin Gemhi dan Shin Hari adalah dirinya. Hari lega telah mengatakannya dan ia meminta maaf untuk semuanya. Kemudian Taemo meninggalkan Hari dan ia melihat dari kejauhan. Adiknya Hari menjemputnya. Taemo kemudian memikirkan apa yang telah ia lakukan, bahkan ia ingat perkataan Sunghun jika ia dekat dengan Hari. Taemo tidak bisa mengendalikan dirinya. Taemo merasa ia memperlakukan yang palsu terasa seperti yang asli. Pagi harinya Hari bangun dan ia lupa dengan kejadian tadi malam. Ia mengecek HP-nya dan melihat Taemo mengirimkan sebuah pesan yang isinya adalah dia dipecat. Ia kemudian menelpon Taemo. Hari bertanya apa maksudnya ia dipecat. Taemo bilang artinya Gemhi tidak perlu bertemu lagi dengannya.
Hari pun bingung tapi ia senang, akhirnya tidak perlu khawatir lagi. Hari datang ke kantor dengan semangat. Ia bahkan tidak mempersoalkan masalah Taimo yang akhirnya tetap memilih ravioli yang asli. Sementara itu, Taimo dan Sunghun sedang berada di dalam pesawat. Sunghun bertanya apa benar Taimo memaafkan Hari. Taimo bilang iya, karena ia tidak mau banyak membuang waktu lagi yang tidak penting. Tapi Sunghun heran mengapa mereka malah dinas ke luar negeri. Alasan Taimo adalah menghindari Hari. Taimo berpikir jika mungkin ia memiliki perasaan dengan Hari. Bisa jadi karena Taimo sering melihat Hari akhir-akhir ini. Taimo yakin perasaan ini akan hilang setelah beberapa hari tidak bertemu dengan Shin Hari. Meskipun tugas di luar berjalan dengan lancar, tapi pikiran Taimo tidak pernah lepas dari Hari. Bahkan Taimo sampai ingat momen mereka berkencan berdua dan tidak sadar Taimo tersenyum mengingatnya. Di kantornya, Hari mendapat telepon dari nomor yang tidak ia kenal. Ternyata yang menelponnya adalah kakeknya Taimo. Kakeknya Taimo mengajak Hari untuk makan bersama dan menyuruhnya untuk datang ke alamat yang ia kirim. Hari bingung kenapa Taimo tidak memberitahu kakeknya jika ia bukan game Hilaki. Ia mencoba menelpon Taimo tapi tidak Taimo angkat. Di rumah Yongsu, setelah mandi Yongsu tidak sengaja ia menyenggol hadiah lampu meja itu sehingga jatuh. Ia melihat sebuah kamera di sana dan akhirnya Yongsu tahu jika laki-laki itu seorang pria mesum yang suka mengintip wanita-wanita. Bahkan Yongsu ingat pria itu menyuruhnya untuk menaruh lampu itu di kamar. Yongsu bergegas pergi ke kantor polisi dan membawa buktinya. Tapi di jalan ia bertemu dengan pria itu. Pria itu sadar Yongsu sedang membawa lampu itu. Yongsu beralasan lampunya pecah dan ingin memperbaikinya. Pria itu merebut tas yang berisikan lampu itu dan kebetulan Sunghun tiba di sana. Setelah membuat Yongsu terjatuh, pria tersebut melarikan diri. Yongsu meminta tolong kepada Sunghun untuk mengejar pria itu karena telah merekamnya diam-diam. Sunghun pun mengejar pria itu, dan pria itu sempat membuang kamera yang ada di dalam lampu itu. Setelah pengejaran yang cukup lama, Sunghun akhirnya bisa menangkap pria mesum tersebut. Di tempat lain, Taimo menelpon Sunghun karena kakeknya tiba-tiba mengajak makan bersama. Tapi Sunghun bilang ia tidak bisa datang karena sedang berada di kantor polisi. Setelah itu Taimo bergegas mau menyusul Sunghun, tapi kemudian Taimo melihat Hari yang datang ke rumah kakeknya. Taimo bertanya mengapa Hari ada di sini. Hari bilang kakeknya Taimo menelponnya dan Hari tidak enak jika ia mengabaikannya. Taimo bertanya apakah Hari tidak tahu jika temannya Yongsu sedang ada dalam masalah di kantor polisi. Taimo pun mengajak Hari untuk pergi ke kantor polisi sambil menyebut nama aslinya. Hari kemudian melepas pegangan tangan Taimo dan Hari kaget Taimo tahu nama asli Shin Hari. Bisnis proposal episode 5 pun selesai. Bagaimana menurut kalian di episode 5 kali ini guys ya? Dan bagaimana kelanjutan hubungan antara Taimo dan Hari? Dan hubungan Sunghun dengan Yongsu? Bagi kalian yang penasaran jangan lupa saksikan kisahnya di episode 6 di channel ini guys ya. Terima kasih guys.